Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ini amma ba'du. Taib, ayuhal abna'i wal banati. La'allakum ala sihatin wa ala afiyatin wa ala inayatillahi wa ridha. InsyaAllah ta'ala sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran PAI pertemuan yang ketiga. Kita melanjutkan masih berkaitan dengan iman. Kita ketahui iman adalah al-i'tiqadu bil janan, kita meyakini dengan hati, wal qawlu bil lisan, dan mengungkapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, yaitu beramal dengan anggota badan. Nah, sementara yang beramal adalah itu ada dua, yaitu termasuk ucapan ataupun perbuatan, termasuk amalan-amalan lisan yang seringkali kita lakukan, yaitu membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, dan yang semisalnya. Itu adalah amalan-amalan lisan. Kemudian amalan-amalan al-arkan yang contoh ringan yaitu seperti salat, zakat, haji, dan yang semisalnya itu adalah amalan-amalan anggota badan. Nah, tentu perkataan adalah ucapan. Ada ucapan lisan yang bisa kita dengar, ada juga ucapan hati yang tidak bisa kita dengar. Seperti orang berniat melakukan sesuatu tapi belum dia ucapkan, maka itu adalah ungkapan hati yang mana tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia sendiri sebagai pelakunya. Nah, amalan ada 3 macam. Yang pertama amalan hati tadi, kemudian amalan lisan, dan amalan anggota badan sesuai dengan urutan keimanan. Hendaknya kita nanti meyakini yaitu dengan hati, kemudian kita mengucapkan yaitu dengan lidah, dan amalkan dengan anggota badan. Nah, perbuatan kita harus sesuai dengan ucapan kita. Dan ucapan kita harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, oleh karenanya untuk mensinkronkan semua tersebut dari hati ke lisan, kemudian ke anggota badan, semuanya tentu itu membutuhkan ilmu. Oleh karenanya alhamdulillah, insyaallah semuanya anak-anakku di sini termasuk orang-orang yang menuntut ilmu, yang sehingga nantinya akan dapat mengamalkan ilmunya. Karena buah dari ilmu adalah beramal. Oleh karenanya hendaknya kita mengamalkan ilmu yang pernah kita ketahui, yang pernah kita pelajari. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Nah, di sini maksudnya apa? Tatkala kita telah mengetahui, telah berilmu, dan seringkali kita sebagai manusia pintar bertutur kata dalam menasihati orang dan memberitahu orang tentang kebaikan dan keburukan, namun kita sendiri seringkali melupakan, tidak sinkron antara perbuatan dengan perkataan kita. Oleh karenanya hendaknya lah sinkron perkataan dan perbuatan kita. Jika kita mengatakan B, maka lakukan sesuai dengan ucapan kita. Jika kita mengucapkan C, maka lakukan sesuai dengan ucapan kita. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu kerjakan? Pertanyaan di situ pertanyaan ingkar kepada orang-orang mukmin yang mereka berilmu dan berdakwah, namun
miskin akan amal. Apa lanjutan ayat tersebut? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yang mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Mengatakan sesuatu tapi tidak dikerjakan. Itu ancaman bagi Allah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang berilmu, untuk mereka yang berkata, bertutur kata, berdakwah namun tidak sinkron dengan perbuatan. Tidak sinkron dengan perbuatan. Oleh karenanya hendaknya kita sebagai orang muslim yang diwajibkan untuk berilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita amalkan dalam perbuatan. Apa firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 44? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kamu memerintahkan manusia untuk berbuat baik? Wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Lupa kamu dengan diri sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian sendiri membaca kitab, membaca Al-Qur'an, kalian mentadaburi Al-Qur'an, kalian pahami itu dan mengerti itu sehingga kalian sampaikan itu kepada umat manusia yang lainnya. Namun miskin dalam amal. Oleh karenanya anak-anakku semuanya, perhatikanlah ayat-ayat ini. Apa kata firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya? Afala ta'qilun? Apa kamu tidak berpikir? Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memikirkan. Setelah berilmu, setelah kita berkaul, udah berucap, berdakwah, amalkan. Amalkan. Itu hal yang terpenting. Beramal. Mulanya berat jika kita merasa hal itu berat. Namun mudah jika kita merasa hal itu mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang mengatakan, sesungguhnya aku adalah berada sesuai dengan prasangka hambaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam ayuhal abna'i wal banati, insyaallah taala 3 ayat ini semoga sebagai cambuk buat kita untuk senantiasa mensinkronkan antara hati, ucapan dan perbuatan kita dalam beribadah. Ya. Ini harus disinkronkan. Kalau tidak, subhanallah, khawatir kita akan menjadi orang-orang yang munafik. Yang dia hanya berkata dan berbuat tatkala dilihat oleh manusia. Namun dalam hatinya penuh dengan kebencian atau ketidaksukaan. Atau mungkin dalam hati dia beriman. Dalam lidah dia berikrar. Tapi dalam amal dia nol besar. Maka kita khawatirkan seperti orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi nol akan amal. Nol akan amal. Maghdubi alaihim, maka dia adalah orang-orang yang maghdub kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dibenci, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan kita seperti orang-orang yang Nasara. Rajin beramal, rajin berkata-kata, namun ilmu tidak ada. Semuanya serba salah. Maka kita sebagai seorang muslim ummatun wasata kata Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umat yang pertengah-tengahan. Orang Yahudi bukan, orang Nasrani bukan, apalagi orang munafik. Kita dituntut untuk berilmu, menuntut ilmu kita dituntut untuk beramal. Karena itu buah daripada ilmu. Setelah itu kita dituntut untuk berdakwah, berucap,
Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikanlah kepadaku walau hanya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Demikian anak-anak semuanya, semoga ini adalah sebagai dongkrak buat kita untuk senantiasa semangat dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang ada dan kita dakwahkan. Ana cukupkan dari sini untuk pembahasannya. Insyaallah kita beralih ke latihan, ya. Latihan tentu di sini kita akan bermuhasabah. Setelah kita berilmu, setelah kita berkaul, maka kita muhasabah diri terlebih dahulu. Nah, muhasabah ini nanti Ustaz lampirkan di layar tentang tugas yang ada. Ana cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.